Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Siti Raihanun. Dalam mata kuliah akuntansi syariah, hari ini kita akan menyaksikan video pembelajaran simulasi transaksi akad musyarakah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan akad musyarakah. Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan simulasi transaksi akad musyarakah. Akad musyarakah menjadi bentuk kerjasama antara BMT dan anggota atau mitra usaha dalam rangka membangun sinergi modal dan keahlian untuk usaha yang produktif dan halal. Melalui akad ini, BMTI AIH-Exia tidak hanya menyediakan pembiayaan modal usaha, tetapi juga mendampingi mitra dalam menjalankan usahanya dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Selain akad musyarakah, BMTI AIH-Exia juga menawarkan beragam produk keuangan lainnya, seperti pembiayaan murabahah, jual beli, ijarah, sewa, korde hasan, pinjaman tanpa bunga, serta layanan penghimpunan dana seperti simpanan dan tabungan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BMTI AIH-Exia Syariah. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bu, saya ingin mengajukan pembiayaan untuk usaha kuliner saya melalui sistem syariah. Katanya di sini ada pembiayaan dengan akad musyarakah, ya? Oh iya benar. Mari silahkan ke bagian customer service kami. Dia akan menjelaskan Anda tentang pembiayaan dan lainnya. Assalamualaikum, saya Anita. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya ingin mengajukan pembiayaan untuk usaha kafe saya melalui sistem syariah. Katanya di sini ada pembiayaan dengan akad musyarakah, ya? Betul sekali, Pak Fajar. Akad musyarakah adalah bentuk kerjasama permodalan antara BMT dan mitra usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modal, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan jika ada kerugian, ditanggung sesuai porsi modal. Boleh dijelaskan sedikit tentang konsep kafe Bapak? Insya Allah saya ingin membuka kafe kekinian untuk anak-anak muda kampus. Menunya kopi susu kekinian, matcha latte, croffle, roti bakar modern, dan reachable. Tempatnya saya rancang estetik, cocok buat nongkrong dan kerja tugas. Target saya buka awal bulan depan karena sekarang sedang ramai mahasiswa baru. Menarik sekali konsepnya, Pak. Apakah Bapak sudah memiliki perhitungan kebutuhan modal dan rencana bisnis? Sudah, Bu. Ini saya bawa proposal bisnisnya. Total kebutuhan modal sekitar 100 juta, dan saya bisa menyetor 30 juta sebagai modal pribadi. Sisanya saya harap bisa dikerjasamakan dengan BMT. Baik, nanti tim kami akan melakukan studi kelayakan dan survei ke lokasi rencana kafe Bapak. Bila layak dan disetujui, kita akan buat akad musyarakah dan seluruh ketentuan, termasuk pembagian keuntungan, akan disepakati secara transparan. Apakah Bapak siap untuk melaporkan perkembangan usaha secara berkala? Insya Allah siap. Saya ingin usaha ini bukan hanya untung, tapi juga halal, amanah, dan barokah. Alhamdulillah, semoga usaha kafenya berjalan lancar dan membawa manfaat. Terima kasih telah mempercayakan rencana usaha Bapak kepada BMTI AIH-Exia. Saya dari tim pembiayaan BMT Syariah datang untuk melakukan survei lokasi, menindaklanjuti pengajuan pembiayaan usaha kafe Bapak. Selamat datang, mari saya tunjukkan lokasi usaha kafe yang akan saya jalani, dekat sekali dengan gerbang kampus dan area kos mahasiswa. Posisinya memang strategis, Pak. Lalu lintas pejalan kaki dan motor cukup padat, cocok untuk usaha kafe yang menyasar mahasiswa. Apakah tempat ini sudah disewa? Sudah, Pak. Saya sewa 1 tahun penuh. Ukurannya 6 kali 10 meter, dan rencananya akan saya desain dengan tema industrial minimalis. Ada area indoor dan sedikit space outdoor. Bagus, Pak. Apakah sudah ada rencana layout atau desain interiornya? Sudah, Pak.
Ini saya tunjukkan gambar konsep desainnya. Meja-meja untuk 2 orang, sudut untuk kerja dengan colokan listrik, dan tempat kasir di dekat pintu masuk. Saya juga sudah hitung kebutuhan peralatan, mesin kopi, kulkas, blender, meja kursi, dan Wi-Fi. Kami juga perlu mengetahui potensi pasar di sekitar sini. Bagaimana dengan pesaing? Ada beberapa warung kopi kecil, tapi belum ada yang fokus pada konsep estetik dan menu kekinian. Saya juga sudah survei preferensi mahasiswa. Mereka suka tempat nyaman, menu murah tapi menarik. Terima kasih, Pak Fajar. Data dari survei ini akan kami bahas di internal. Jika semuanya berjalan baik, insya Allah pembiayaan bisa segera diproses, dan kita akan masuk ke tahap akad musyarakah. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Saya siap menjalankan usaha ini secara amanah dan terbuka. Baik, Pak Fajar, berdasarkan hasil survei dan analisis kelayakan usaha, insya Allah pengajuan pembiayaan Bapak kami setujui melalui akad musyarakah. Dalam kerjasama ini, Bapak menyertakan modal sebesar 30 juta rupiah, dan dari pihak BMT Syariah kami akan menyertakan modal sebesar 75 juta rupiah, sehingga total modal usaha adalah 105 juta rupiah. Karena ini adalah akad musyarakah, maka kita bekerja sama sebagai mitra usaha. Untuk pembagian keuntungan, profit sharing, sesuai prinsip syariah, kita akan membagi hasil usaha berdasarkan kesepakatan bersama, bukan semata-mata berdasarkan porsi modal. Setelah kami diskusikan, kami usulkan skema pembagian keuntungan sebagai berikut. Pak Fajar sebagai mitra pengelola dan penyumbang modal, mendapat 40% dari keuntungan bersih. BMT Syariah sebagai penyumbang modal utama, mendapat 60% dari keuntungan bersih. Namun, bila usaha mengalami kerugian murni, bukan kelalaian, maka kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal. Pak Fajar menanggung 30 juta rupiah dari 105 juta rupiah, atau sekitar 28,57%. BMT menanggung 75 juta rupiah, atau sekitar 71,43% dari total kerugian. Tentu saja, kami juga akan mendampingi Bapak selama masa kerjasama, baik dari sisi pelaporan, evaluasi usaha, maupun bimbingan keuangan. Apakah Bapak menyetujui skema ini? Jika ya, kita akan lanjutkan ke penyusunan akad dan penandatanganan kontrak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya bersedia menandatangani kontrak kerjasama ini. Semoga menjadi awal yang berkah untuk usaha saya. Setelah penandatanganan kontrak, dana pembiayaan dari BMT digunakan untuk membeli perlengkapan kafe dan modal menjalankan usaha. Setelah memulai usaha, Pak Fajar wajib melaporkan perkembangan usaha secara berkala, saat Pak Fajar untung maupun mengalami kerugian. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.